Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampaian. Sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola. Sadaya kersaning Allah Ta'ala. Sampurasun. Masih di tempat yang sama, namun cerita yang berbeda. Bergentayangannya sesosok kuntilanak yang seringkali menampakkan kepada warga saat hendak pergi memancing di sungai. Tetapi ada yang aneh dengan sosok kuntilanak ini. Tidak seperti yang lainnya dengan rambut merah panjang yang menjadi kebanggaannya. Sungguh rupa yang menakutkan. Sosok ini membawa efek negatif kepada siapa saja yang dia kehendaki. Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham dan selamat menyaksikan. Nah, di sini ya, tempat ini mungkin ya, tempat yang suka penampakan itu, Kang. Penampakan sih kadang di sini katanya ya yang lagi mancing pernah melihat sosok yang baju merah, perempuan. Terus yang waktu kalau masih ada jembatan mah biasanya kadang di jembatan gitu. Sebenarnya bukan patokan Pohon di sini ini sih gitu. Ya, soalnya kita lihat pohon ini kan besar dan kelihatannya serem gitu. Iya, ya bisa jadi kemungkinan paling suka di sini gitu. Tapi memang di sini emang agak lumayan banyak ya perempuannya. Tapi sepenglihatan Kang Asep ini di sini ada apa sekarang nih? Ada nggak sosok perempuan? Tetap di sini saya lihat di sini ada kakek ya. Ada. Ada dua di sini. Tapi kita fokusnya jangan yang di sinilah, kita yang fokus yang baju merah aja. Tapi ini perlu di iniin nggak? Ini nih, Mister ini. Iya. Kenapa di sini ada koin tuh, lihat. Nah, ada koin nih. Iya. Oh. Ya kan? Gimana? Nggak mungkin nih di sini ada yang meminta apa-apa mungkin ya? Nggak mungkin ya? Cuman 500 ya. Mungkin bintang. Atau Celengan ini makanya. Papalakan. Ya udah kita skip lah. Kita balik lagi ke laptop ya. Berarti nggak ada di sini ya perempuan. Nggak ada. Ya ada sih, cuman bukan yang baju merah. Tapi kita sebenarnya kayak gini ya. Sebenarnya kan gaib yang itu berarti jenis jin yang suka berpindah-pindah Tempat. Iya, karena ada yang jin yang bermukim, jin yang berpindah-pindah. Ini salah satunya mungkin jin yang berpindah-pindah. Nah mungkin di sini kita bisa lah kita tarik aja. Kalau kita tarik mudah-mudahan. Kalau bisa mah kita tarik yang sosok itu kan, soalnya kan itu yang beredar di masyarakat mengenai sosok cewek berbaju merah berambut merah lah, itu yang katakannya istilahnya mitos dari sini yang dikenal sama masyarakat seperti itu. Dari tadi kan kita belum terkuak, istilahnya belum dapat informasi yang pas lah katakan. Nah sekarang pengen coba ke Kang Jael tarik yang bisa dikomunikasi, barangkali sosok yang itu bisa masuk ya Kang ya. Oke. Silakan. Berbaju merah atau berambut merah? Ini nih. Ini nih ya. Coba lihat rambutnya. Agak kurus ini tuh ya. Badannya tuh. Busung lapar bukan? Bukan. Ini kayak agak sikut aja. Busung lapar mau gede perut. Oh iya. Gede.
amis. Nah, kadang kayak bau apa ya? Bangkai. Bangke. Nyi, sama siapa ini? Ini punya nama nggak, Nyi? Hah? Nyai yang baju merah bukan sih? Oh. Rambut. Rambut merah. Oh. Hah? Saking ku Panjang. panjang. Saking ku panjangna. Oh, beureum kabeh. Atuh kakarekeun mandakan anu beureum rambutna. Salami ieu kan baju nu ieu teh. Kunaon aya simbol tersendiri mungkin. Kekuatanna ti rambut. Aneh, nimbokeun kekuatan lebih luhur bangsa manehna. Berarti level pertama Level, ya. putih, baju putih mungkin ya. Iya. Oh ya. Ini mah dari baju. Lebih tinggi kan sabuk hitam ya. Terakhir dari kepala. Gitu. Ya, kekuatan. Berarti anjeun teh nu paling kuat. Sakunti teh. Jadi dia unggulnya. Dia anak buah sabaraha? Sampai jeung anjeun. 7. 7. 8 jeung didinya. Si ieu. Nyai. Nyai naon aranna? Nyai Ronggeng. Hah? Darsi. Aduh, Darsi aranna. Darsi. Darsi. Lain arti yang Itu judul lagu kan? Darsi teh nu sejenna ge punya nama meureun. Beda-beda namana. Cuman Darsi anu paling kuat nu nyepeng di dia gitu. Nyai, bade narosnya. Eta nu sosok aki-aki aya hubunganan tuh jeung bangsa sanes nu di dieu. Teu aya. Beneran tadi dia sosok maung sih. Aya. Nu aki-aki eta. Oh, sok ngarepakeun mau Kang. Katanya kan sebelum jembatan nggak ada suka nampakin di sana ya. Nyai, Anak buah. Nyai, Nyai sih itu anak buah atau Nyai? kadang didinya. Oh, kadang didinya, kadang anak buah. Oh, panas tiris. Bawa Masuk Kang Dedi kayaknya. Coba lihat badan saya. Dari tadi saya menggigil loh. Tadi ke sana ya maksudnya. Hah? Ganggu ya? Wah, pantas. Dari tadi saya merasa sehat kesini kok tiba-tiba merasa dingin menggigil ya. Udah keluar aja lah. Ya, ini tolong bawa. Nya bawa dan anak buah didinya. Perintahkeun sok. bedanya. Ku Nyai Darsi. Oh, oh. Nah, rada haneut enak mah. Tadi mah tiris keneh. Geus tong sok ngaganggu, tong nampakeun nya. Pindah tiris nak ke disuan. Rematik. Oh. Eta sok paribahasa sok Nyai nampakeun ka warga teh ambeh naon teh? Oh. Nyai aya gitu. Padahal mah teu kudu nunjukkeun atuh sieun. Keuntungan keur nyai eta lamun katingali ku jalma ku manusia jang naon eta. Tujuanna naon tujuanna? Ya memang percaya. Percaya di dia ya jurigan gitu. Percaya teh kanu antara gaib jeung jelema aya gitu. Dicaritakeun ka bangsa.
Pengarah disebarkeun. Oh, bae sarieun gitu ya. Aya sosok Nyai. Tapi sok ngageringan oge Nyi. Sok merah gering. Panas tiris. Eta teh lamun dalam kategori jalmana mun ka dieu kitu nya, lamun jauh mah henteu kan? Bergesekan teu bergesekan mah kan? Oh, jelema loba masalah ka dieu ngahuleng gitu, Nyai datang gitu. Bere mah iya tulungan lain bere masalah beki lieureun. Bangsanya ini boga masalah, sak boga masalah teh siga manusia. Sarua. Untuk Oh, Masalah terbesar temernya. teu nyaman menurutnya. Tujuh. Saya aya pertanyaan di luar tema misteri sini. Nyai, saya mau bertanya, perbedaan Kunti jeung Sundel Bolong teh naon? Bener kata misteri eta gara-gara lahiran ti Tonggong. Bangsa. Anu bolong, anu henteu, anu beureum. Jadi bukan berarti mereka melahirkan seseorang dari punggung. Ditambah-tambahkeun meureunnya. Ya. Ya, mungkin untuk kepercayaannya terserah dari masing-masing teman-teman ya. Mangga. Silakan. Ya, mungkin misteri tentang perempuan yang berambut merah itu, dia itu mungkin yang berkuasa ya teman-teman ya. Jadi dia menunjukkan kekuasaannya itu dengan cara memperlihatkan rambutnya. Pengakuannya sih beliau punya 7 anak buah di bawahnya gitu teman-teman. Jadi kenapa dia suka menunjukkan atau menampakkan itu semata-mata hanya ingin membuktikan bahwa ini aku ada loh gitu, seperti itu. Tapi kalau memang dia menunjukkan, kenapa dia mau ngasih kadang sisi negatif ke badan orang ya Kang? Memang sifatnya mungkin ya. Sifat ya. Sifat ciri khasnya jin. Jahil sebaik-baiknya jin. Sifat jahil. Seperti tadi sosok yang masukkan ya kan. Sosok kunti Merah. jahilnya seperti nasi. Sakit. Berarti yang ke saya juga yang nempel itu salah satu anak buahnya ya Kang ya. Nah, cuma tadi untuk pertanyaan Sundel Bolong teman-teman, pengakuan beliau itu jadi sebenarnya beda-beda dalam artian jin mungkin ya Kang bisa dibilang. Bukan berarti dia melahirkan dari punggung teman-teman. Ya itu sih kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing ya. Cuman pengakuan beliau seperti itu karena dari muka aja kadang beda-beda, ada yang hitam, ada yang merah, dan dalam di punggungnya walaupun bolong juga belum tentu dia melahirkan dalam punggung. Ya seperti itu sih. Mau dipercaya atau tidak ya kembali lagi ya pada masing-masing. Oke, alhamdulillah Kang. Mungkin misteri tentang perempuan yang tadi itu mudah-mudahan bisa terjawab sudah ya, dan para warga itu gak usah takut kalau kesini.
Mengingat tempat ini kan bagus buat nongkrong, bener nggak? Hai, ada yang masuk ini kayak pengganggu. Ini ya. Ini tuyul nih. Saha maneh? Ini yang duit. Ini duit. Bosen kita ya bahasa Inggris. Di tak usaha aya dunungan aya di dieu aya. Kieu bae Yul, sapoe kitu neangan duit sabaraha. Tapi maneh mah ngarugikeun batur. Batur teh neangan teh capek dicokot ku didinya. Paling. Ya palingnya. Kita juga punya Putra Kama punya tuyul kan. Oh, Tapi kita tidak bertentangan. Nah, namanya kan ada 913 ya. Ya, Apal 913 tak apalnya. Tak matak geus kali itu. Nah, kita punya tuyul digital lebih bagus daripada tuyul itu. Seperti apa? Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, mungkin di sini tempat kerja saya ya. Di sini adalah perusahaan 913 manajemen yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang cryptocurrency, yaitu kita mencari sesuatu koin ya untuk mendapatkan profit yang konsisten. Seperti apa basic perusahaannya nanti saya akan jelaskan seperti ini ya. Mengingat masa PPKM ini banyak sekali orang-orang membutuhkan pekerjaan, banyak sekali orang-orang yang di PHK, yang menganggur, pengamen-pengamen, tukang beca ataupun yang lainnya. Di sini kami ingin membantu ya, menawarkan sebuah peluang yang dimana bisnis ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun ya, tidak terpentok usia. Di sini kami berbasis online, yaitu mengumpulkan sebuah koin doge ya untuk dijadikan rupiah, dan bisnis ini sangat berguna sekali saat masa pandemi ini. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, di sini juga dilengkapi dengan para admin untuk bisa bertanya-tanya seperti apa sih bisnisnya untuk mendapatkan sebuah koin dan mendapatkan rupiah ya untuk tambahan usaha ataupun orang-orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk teman-teman, download linknya di deskripsi untuk mendapatkan robotnya dan cara mainnya bisa japri para admin yang ada di sini, dan nomornya juga sudah saya share di deskripsi. Oke, selamat mencoba, semangat.